Go, hello Gunners, welcome back balik lagi sama gua Vero di segmen review Arsenal. Yuk, kali ini gue pengen bahas tentang pertandingan Arsenal semalam lawan Lens ya. Yang sayang banget sih ya kalah ya kalah karena berbagai macam alasan yang dimana mungkin gue beda sama yang lain. Kayaknya yang lainnya bilang langsung Arta out lah, mungkin ada yang bilang ini karena blundernya Havertz dan lain-lain. Gue nggak beda pendapat sama itu. Kenapa? Langsung kita bahas. Oke, pertama ini best on gue cuma nonton babak kedua karena gue cuma dapat, ya kalau misalkan gue bang di babak pertama gue cuma dapat tidur sekitar kurang dari 2 jam ya, jadinya biar pas minimal 3 jam ya gue nonton babak kedua aja. Tapi anyway, kalau gue bercermin dari beberapa highlights yang gue di babak pertama dan klub dan hampir full di babak kedua, gue melihat sebenarnya Arsenal ini gue dapat simpulkan secara 90 menit lagi off day, padahal kan kemarin mereka main bagus banget ya lawan Burnout, yang terlepas juga Burnout emang ya buat gue agak agak gimana ya, klub yang nggak punya identitas, mulu main pertahan kah atau full pressing apa gimana sih, Arsenal kayak gampang aja dihancurin. Yang kudunya kan bisa menaikkan semangatnya, apalagi Havertz baru naik apa ya, baru ngegolin sehingga kemungkinan bisa lebih tampil bagus. Tapi plot twistnya Arsenal malah kalah. Tapi gue nggak yang kecewa-kecewa banget ya, gue udah kecewa. Kenapa? Pertama, alasan gue kasih pertama karena Arsenal emang lagi off day, yang dimana tim sebagus apapun kadang kadang ada momen dimana kayak 3 kali beruntun bagus kok tiba-tiba jelek. Ya itu yang disebut off day gitu, off day ya. Off day buat gua kadang juga di beberapa tim yang bermain bagus kayak City, Liverpool juga kadang gitulah, pernah lah sekali dia off day gitu. Dan dan kenapa argumen gua yang mendukung off day kedua, karena Arsenal itu sepanjang laga ya, terutama di babak kedua, gue itu lebih dominan 90 menit, jarang error, nggak terlalu sering error, nggak terlalu sering blunder, cuman agak kurang kreativitas di sini. Maksudnya ketika dari build up, dari biasa lah ya, dari build up dari belakang tengah sampai mau ke sepertiga akhir itu oke. Tapi setelah di sepertiga akhirnya yang dia agak sedikit bingung mau oper kemana kemana, kombinasinya bagaimana, yang gimana Arsenal di musim lalu, bahkan musim awal awal musim kayaknya belum pernah menghadapi tim yang full parkir bus sejak 90 menit. Koreksi kalau gue salah, walaupun pernah lawan Everton yang katanya parkir bus, tapi gue liat Everton nggak yang parkir bus banget sih. Terus kemudian ya dari musim lalu itu kurang lebih Arsenal masih bisa mendobrak permainan yang parkir bus sebenarnya. Tapi entah kenapa mungkin tadi malam gue liat ini best lagi babak kedua itu kayak kurang kreativitas. Mungkin kan emang off day jadinya, mungkin agak apa ya, agak bahasa gampangnya tuh otaknya tuh nggak on, sulit on, sehingga semua pemain juga gitu semua mayoritas lah pemain on off gitu. Akhirnya juga ya sulit menciptakan chance dan peluang, walaupun terlepas dari keluarnya Saka gitu. Yang juga mau bahas habis ini ya, Arsenal kurang kreativitas, ide seperti itu. Terus kenapa, salah satu juga hal yang akibatkan apa ya, selain off day juga, hal yang sebenarnya cukup apa ya, yang buat gue mungkin like disalahkan. Kalau tadi kan hal yang gue maklumi kenapa kalah, tapi mungkin satu-satunya hal yang pengen gue salahkan, yang bisa bilang kambing hitamkan, adalah uh, Arteta sih. Keputusan Arteta buat terlalu memasukkan lebih awal Vieira di sayap kanan daripada Nelson, kalau nggak si ISR sebagai sayap kanan, dan terlalu cepat di menit 70-an ya kalau nggak salah mencabut Havertz dan menggantikan Havertz dan Trossard dengan ISR dan Nelson gitu. Buat gue sih lebih baik Vieira tuh sejak awal tuh di tengah aja daripada di posisinya sayap biar ada juru gedornya gitu. Kalau kalau sayap apalagi Nelson terlalu dimasukkan cukup cepat di menit 70, gue kurang ya. Mendingan Trossard sih buat gue, yang masih ada lebih kreativitasnya. Tapi kalau ada satu pemain yang buat gue yang ya bisa bilang man of the match dari Arsenal, mungkin bukan keseluruhan, adalah si Rice. Mungkin ada yang bilang performa paling bagus adalah si si siapa namanya, si Havertz, tapi buat gue masih si Rice lah yang paling bagus, yang paling kerja keras, paling kelihatan ya.
Tapi ya lagi-lagi kurang kreativitas karena juga lagi off day buat gue. Oke, dimaklumi lah, gak usah yang terlalu yang gimana-gimana. Buat gue kalau misalkan Arsenal yang menjadi PR ketika Arsenal terus berlanjut seperti ini, terus mungkin lawan City off day masih dimaklumi lah ya, apalagi setelah lawan City kan libur kurang lebih 1,5 minggu ya, maksudnya di minggu kedua Oktober baik midweek maupun baik midweek maupun weekend dan juga midweek di minggu ketiga Oktober kan libur, sehingga mulai main liga mulai jalan lagi tuh di weekend minggu keempat ya, sehingga ada cukup lama ya. Gue harap sih Arteta nanti bisa perbaiki ya, kenapa performa mereka menurun lepas dari cedera dan lain-lain, dan juga emang yang emang lagi off day tersebut mungkin bisa dijadikan renungan sama dan timnya gitu, mending ada waktu libur kurang lebih 2,5 pekan ya, 1,5 pekan. Dan gua harap nanti ketika lawan City yang lagi juga lagi jelek pas laga terakhir, mungkin pas besok ketika dia lawan apalah lawannya di hari Kamis besok ini gua buatnya Rabu malam, Rabu sore lah, Rabu sore menjelang maghrib itu belum main ya. Kita lihat apakah Arsenal bisa apa nanti lawan City, apalagi di kandang Arsenal, apakah Arsenal bisa ngelawan City seperti di Community Shield kemarin, minimal parameter seperti itulah, dari poin imbang ataukah lebih buruk ya, karena juga kedua tim lagi di lagi di kondisi yang nggak oke lah sama-sama. Oke, sekian dari gua, see you in the next video. Oke.